Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Selalu sehat, kuat, semangat, dan bergembira. Semangat loh ya yang utama, walaupun kalian masih belajar di rumah. Baiklah anak-anakku semua, hari ini Ibu akan menemani kalian, khususnya anak kelas 2. Ibu akan menjelaskan tentang tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, dan pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang beragama muslim silahkan ikuti video ya, berdoa yang akan ibu tampilkan. Berdoa mulai. Oke, sebelum belajar ibu lupa tadi, ibu belum memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Maria Larasati. Ibu mengajar di SD Ketilang. SD Ketilang itu ada di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Yuk, yang belum tahu SD Ketilang, silahkan berkunjung. Tapi tidak sekarang. Sekarang lagi PPKM, jadi tidak boleh jalan-jalan kemana-mana. Baiklah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum belajar? Ayo, udah pada nyiapin belum? Oke, sediakan alat tulis, pensil, penggaris, buku, dan lain sebagainya ya. Kemudian, tempat duduk. Apa yang harus disiapin Bu tempat duduk? Kan kita pakai HP. Iya, pintar. Walaupun pakai HP, tidak boleh melihat sambil tiduran. Tetap harus ada jarak ya antara HP ke mata kita. Ya. Oke, selanjutnya adalah protokol kesehatan. Ibu yakin semua guru yang mengajar pasti memberitahukan bahwa harus mematuhi protokol kesehatan. Kenapa Bu? Kan kita di rumah. Benar Nak, di rumah pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan? Iya, protokol kesehatan yang pertama, pakai masker. Nggak mau Abu di rumah nggak enak pakai masker. Jangan salah, di rumah pun harus pakai masker. Apalagi sekarang PPKM level 4. Jadi pakai maskernya harus 3 kalau kalian keluar rumah. Ya, banyak. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah kalian memegang benda. Apalagi kalau mau makan, wajib sekali cuci tangan ya. Selanjutnya adalah menjaga jarak minimal 1 meter dari teman kalian kalau kalian berada di luar rumah. Kemudian yang paling utama adalah olahraga. Iya, siapa yang suka olahraga? Ibu yakin semua anak-anak ibu pintar-pintar, sehat-sehat, kuat-kuat pada olahraga, rajin ya. Kemudian berjemur minimal 15 menit ya. Oke. Itu adalah tentang protokol kesehatan. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasikan koordinasi gerakan kepala, tangan, kaki dalam tarian. Yang kedua, menemukan kalimat ajakan dalam teks lagu. Yang ketiga adalah membandingkan bilangan 3 angka. Membubuhkan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil di antara 2 bilangan 3 angka. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Udah paham ya tujuan pembelajarannya? Oke, lanjut. Pentas seni. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian.
Ini dia tarian yang akan ditampilkan oleh Siti. Lihat baik-baik ya nak. Perhatikan gambarnya. Itu adalah tarian yang akan ditarikan oleh Siti dan teman-teman. Yang bagian atas itu laki-laki, yang bawah adalah tarian perempuan. Ya. Tarian yang laki-laki adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan yang satu ditekuk, yang satunya lagi diluruskan. Kaki melangkah, silang secara bergantian juga. Nah, itu gerakan tari koordinasi. Selanjutnya adalah yang perempuan, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Lihat gambarnya baik-baik. Kedua telapak tangan membuka tangan lurus ke bawah. Lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Kakinya nutup, gini tuh. Lihat gambar yang kedua tuh ya. Jempol ketemu jempol, lalu membuka. Nah, itu adalah tarian yang akan diperagakan oleh Siti dan teman-temannya. Tapi ternyata ada salah satu teman Siti yang tidak ikut latihan. Lani selalu memperhatikan Siti saat berlatih menari. Sebenarnya Lani tuh ingin ikut menari. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Siti? Silakan, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Siti? Iya, pinter, mengajak Lani untuk ikut berlatih menari. Ya, jadi untuk menari itu, apalagi memperingati hari kemerdekaan ya, jadi siapapun boleh bergembira, bersukaria dalam menari, memperingati hari kemerdekaan itu. Baiklah, selanjutnya, ternyata bukan hanya anak-anak saja loh yang merasa senang saat merayakan hari kemerdekaan. Ibu-ibunya juga lagi sibuk mempersiapkan konsumsi. Tuh lihat, ada ibu siapa itu? Gudung Coklat, ada Ibu Siti, Ibu Khadijah, dan lain sebagainya. Mereka semuanya taat peraturan ya, pakai masker. Ada 225 makanan kotak yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Ada juga minumannya, 252 minuman botol. Menurut kalian, kotak nasi sama botol, kotak nasi kan ada 225. Nah, sedangkan minuman botol ada 252. Mana yang lebih banyak? Ayo. Mana yang lebih banyak? Ayo kita bahas. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Membandingkan bilangan, bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, dilihat angka ratusannya dulu. Setelah ratusan, yang keduanya adalah puluhan. Setelah puluhan baru ke satuan. Oke, ini adalah simbol-simbol perbandingan. Yang pertama itu lebih besar. Lihat simbolnya. Ada seperti huruf apa? Tanda panah ke kanan ya. Nah, itu artinya lebih besar. Dan simbol yang runcing ke kiri itu kurang dari, serta simbol sama dengan. Kalau menurut ibu, lebih mudahnya yang lebih dari, itu kan kanannya ke, arah panahnya ke kanan ya. Kita garis lurus, itu berarti B. Seperti huruf B kan, itu lebih besar. Kalau yang kurang dari, tinggal kasih garis aja lurus sedikit. Itu kesannya kayak huruf K kan, anggap aja itu kurang dari. Itu untuk mempermudah kalian ya. Kalau sama dengan, pasti kalian tahu semua ya. Oke, sekarang lanjut. Ada angka 463. Ratusannya yang mana? Iya, pinter. 4 itu sebagai ratusan. Yang angka 6 di tengah itu sebagai puluhan.
Sedangkan yang paling belakang, paling ujung, angka 3 itu sebagai satuan. 463. Dibacanya 463. Ratusannya berapa tadi? 4. Puluhannya 6. Dan satuannya adalah 3. Pintar. Oke, sekarang kita latihan. Membandingkan dua angka, 225 dan 252. Kita lihat dulu angka ratusannya. Angka ratusan itu yang paling depan kan? Oke. 225, 252. Berarti sama-sama 200 kan? Oke, itu udah sama. Karena ratusannya sama, kita lihat angka yang di tengah. Angka yang di tengah itu apa? Puluhan. Pintar. Angka yang di tengah itu puluhan. Yang 225, angka puluhannya berapa? 2. Nilainya berapa? 20. Pintar. Angka keduanya adalah 252. Angka keduanya berapa? 5. Nilainya berapa? 50. 20 dan 50. Mana yang lebih besar? Iya, pintar. Yang lebih besar adalah 50. Jadi karena angka 2 kurang dari 5, maka 225 kurang dari 252. Pakai simbolnya apa, Nak? Pakai simbolnya yang tadi seperti Ibu gambarkan. Runcing ke kanan. Jadi kesannya yang dimakannya itu yang besar. Ya, itu kan kayak mangap-mangap gitu kan. Jadi yang besar yang dimakan. 252 itu angka yang besar, angka yang dimakan. Gitu ya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ibu punya latihan. Membandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. Lihat semuanya. 349. Ratusannya berapa? 3. Berarti 300. Puluhannya berapa? 4. Nilainya berapa? 40. Satuannya berapa? 9. Jadi 300 ditambah 40 ditambah 9. Itu ya. Oke, silakan ini kalian kerjakan. Catat di buku latihan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu mau nyanyi. Lagu apa ya? Tahu nggak apa lagunya? Iya, pintar. Judulnya Bergembira Berkumpul. Ini lagu ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita nyanyi sama-sama. Keluar tah. Keluar. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersena-sena semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi bergembira. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersena-sena semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi tepuk tangan, kita semua bergembira. Tepuk tangan
semua bergembira. Iya, pinter. Tepuk tangan. Oke, tadi kata lagunya tuh tepuk tangan bergembira. Kalau kumpul itu pasti senang kan? Bertepuk tangan sambil bergembira. Kayak jangan menyendiri saja, harus bergaul ya. Tapi ibu lupa, sekarang PPKM ya, jadi tetap tidak boleh kemana-mana. Oke, dari lagu Bergembira Berkumpul, itu ciptaan Ate Mahmud ya. Ini adalah syairnya. Ayo kawan berkumpul. Nah, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama. Bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Pinter. Oke, dari teks lagu tadi, ibu mau nanya. Ada nggak sih kalimat ajakan? Tahu nggak sih kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan itu mengajak orang untuk mau melakukan sesuatu. Biasanya diawali dengan kalimat ayo atau mari. Mari berkumpul, ayo berkumpul gitu. Bentar ya. Oke, dari teks lagu Gembira Berkumpul, kalimat mana yang menunjukkan sebuah ajakan? Ada yang tahu nggak? Masih bingung ya? Ayo, kalimat mana yang menunjukkan suatu ajakan? Iya, pinter. Kalimat yang pertama, ayo kawan berkumpul. Nah, itu kan menunjukkan suatu ajakan ya. Ajakan untuk apa? Untuk berkumpul. Siapa yang disuruh berkumpul? Kawan-kawan kita semua berkumpul ya. Oke, sekarang kalian berlatih. Silakan dibantu oleh orang tua kalian membuat kalimat sebuah ajakan. 2 saja, jangan banyak-banyak ya. Oke sayang. Oke, selanjutnya lihat gambarnya. Perhatikan gambar di layar ini. Itu adalah gambar lagi apa ya? Iya, mereka semua lagi berkumpul. Sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu. Iya, pinter. Coba lihat, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Mereka bekerja sama ternyata, nak. Iya, yang satu saling membantu, yang satu menggambar, yang satunya menggunting, yang satunya menempel, gitu ya. Oke, apa sih manfaat dari pekerjaan yang mereka lakukan? Mereka melakukan pekerjaan bersama-sama. Manfaatnya apa, nak? Pekerjaan cepat selesai. Pinter. Tidak membuang waktu ya, jadi pekerjaannya cepat selesai. Terus apa lagi? Kita jadi dekat dengan teman-teman karena kita bekerja bersama-sama. Iya, selanjutnya apa lagi? Ayo, apa? Ada yang tahu enggak? Kita jadi cepat pulang ke rumah loh ya. Iya, karena pekerjaannya cepat selesai. Itulah manfaatnya dari kita bekerja bersama. Jadi kalau ada tugas dari sekolah yang ditugaskan untuk berkelompok, kalian kerjakan secara berkelompok, jangan sendirian aja kerjain di rumahnya ya. Oh ya, tapi ada juga loh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan secara kerjasama. Apa itu? Iya, pintar. Dalam ulangan kita tidak boleh bekerja sama. Pintar sekali. Oke, ibu lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan terkecil. Di situ ada soalnya 481, 357, 531. Kita lihat dulu ratusannya. Kita urutkan dari yang terkecil dulu ya. Ratusannya, yang angka pertama adalah 4, kedua adalah 3, yang ketiganya adalah 5. Mana yang lebih kecil? Iya, pinter, 3. Berarti yang paling kecil adalah 357. Kemudian
Setelah 357 adalah 481. Iya, pintar. Setelah 481 berapa? 531. Itu adalah urutan dari yang terkecil. Sekarang kita balik urutan dari yang terbesar. Yang terbesar apa tadi? Iya, pintar. 531 itu adalah bilangan yang paling besar. Setelah 531 481 dan selanjutnya yang terakhir adalah 357. Itu adalah urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Udah paham ya, Nak? Paham. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Kalian lihat kotak-kotaknya. Yang A itu ada 2 kotak. Kotak yang besar itu diibaratkan sebagai ratusan. Ya, itu ada 2 kotak. Berarti ada berapa ratus? Iya, pintar, ada 200. Kemudian yang di tengah itu gambar pensil. Pensil itu Ibu ibaratkan sebagai puluhan ya, karena itu bukan satu, jadi udah diikat ya. Nah, itu ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 260. Nah, kapur yang di sebelahnya itu adalah satuan. Kita hitung satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, pintar. Kalau disatukan berarti 200 ditambah 60 ditambah 8 adalah 268. Selanjutnya adalah yang B. Yang B ternyata masih ada 2, sama seperti yang A, ada 2 kotak kapur. Kotak yang pertama 100, kotak yang kedua juga 100. 100 tambah 100 jadi ada 200. Kemudian yang puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 200 ditambah 40. Yang satuannya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau kita jumlahkan 200 ditambah 40 ditambah 2, hasilnya adalah 242. Pintar. Sekarang yang C. Nah, yang C ini berbeda dengan yang A dan B. Yang C ada punya 3 kotak. Nah, kotak itu masih ingat? Dia melambangkan apa? Iya, pintar, ratusan. Kalau ada 3 kotak berarti ada berapa ratus? Ada 300. Yang ikatannya itu ada berapa? Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3. Berarti ada berapa, Nak? 30. Pintar. Selanjutnya yang satuan. Satuannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti satuannya ada 9. Sekarang kita jumlahkan. 300 ditambah 30 ditambah 9. Jadi jumlahnya 339. Pintar. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. 268, 242 dan 339. Yang paling besar mana, Nak? 200, 200, 300. Berarti yang C ya, C lebih besar. Pintar. Yang selanjutnya adalah 200, 200. Sama kan? Sama 200-nya. Sekarang kita lihat puluhannya. Yang A sama B, dilihat. Puluhannya yang mana? Puluhannya yang di tengah kan? Nah, yang A puluhannya 6 dan yang B puluhannya 4. Besar mana? Iya, pintar, besar 6. Ya. Jadi yang A. Jangan terkecoh sama ibu. Ibu sengaja loh ngisinya salah. Jadi kalian harus memperbaikinya. Yang benar mana, yang salah mana, ya kan? Jadi yang paling besar aja, yang paling besar itu adalah 339 yang C. Yang kedua setelah C apa? Iya, pintar, yang puluhannya lebih banyak. Puluhannya lebih banyak yang mana? Yang A. Karena yang A itu puluhannya 6. 6 itu melambangkan 60. Jadi urutannya C, A, lalu B. Iya, pintar. Oke,
Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa berlatih ya sayang. Jangan terkecoh lagi. Lihat angka puluhan, ratusan satuannya. Oke sayang, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.